Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Saya dan teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomika mengenai struktur pasar. Saya Ayu Lestari sebagai moderator dan akan dilanjutkan oleh teman saya Reni Alamsari dan juga Muhammad Fatih Naufal. Struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pasar merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen. Maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga yang ditetapkan sama. Karena produk yang dijual sangat banyak, oleh karena itu penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Yang kedua, ada efisiensi. Nah, efisiensi di sini terbagi menjadi dua, ada efisiensi produksi dan efisiensi alokasi. Efisiensi produksi adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi, sedangkan efisiensi alokasi adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat marginal ke konsumen. Yang ketiga, minimalnya biaya iklan dan produksi dikarenakan produk yang dihasilkan hampir sama kualitasnya. Yang keempat, informasi pasar yang jelas. Pembeli bisa meminimkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang dalam melakukan transaksi di pasar. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minim produk karena barang yang dijual hampir sama. Maka, akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Yang kedua, minim inovasi. Dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam, kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang tercipta karena pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar. Sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna, jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual berhak atas menjual produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, tidak seimbangnya penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit daripada pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Yang kedua, penjual menentukan harga. Di pasar ini, penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar, sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, sulitnya berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya, cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. Yang keempat, tidak adanya barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, barang berkualitas.
Barang yang hanya dijual oleh beberapa penjual dan cenderung susah dicari biasanya bersifat unggul dan punya banyak manfaat. Yang kedua, profit lebih besar. Minimnya persaingan dalam penjualan barang di pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini membuat sistem memungkinkan penjual memperoleh keuntungan lebih besar. Pasalnya, pembeli tidak memiliki opsi lain atas produk pengganti dan harga yang ditetapkan penjual bersifat bebas. Yang ketiga, inovasi produk. Inovasi dilakukan guna meningkatkan kualitas barang sekaligus meraup keuntungan yang lebih besar ke depannya. Hal ini dapat didorong dengan lisensi atau hak paten yang dipegang oleh penjual terhadap produknya. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, sedikit pilihan. Hal ini dirasakan oleh pembeli. Di pasar persaingan tidak sempurna, konsumen dihadapkan dengan sedikit pilihan atau alternatif produk pengganti dengan manfaat dan fungsi yang sama. Yang kedua, permainan dan diskriminasi harga. Ini dapat terjadi sebab pasar tersebut didominasi pihak tertentu dan hanya terdapat sedikit penjual. Ketidakmampuan pembeli dalam memahami kisaran harga atau karena minim pembanding juga menjadi faktor permainan harga yang dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, eksploitasi konsumen. Ketidakseimbangan jumlah penjual dan pembeli menyebabkan pasar ini rentan terjadi eksploitasi konsumen. Jenis-jenis persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang terdiri dari satu orang penjual yang mendominasi. Penjual juga mampu menjadi penentu juga. 2. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar yang terdiri dari beberapa penjual sehingga diperlukan kegiatan promosi guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. 3. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Jumlah penjualnya tidak terbatas dan dapat dimasuki kompetitor baru. 4. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual. 5. Pasar oligopsoni. Pasar terdiri banyak penjual dan beberapa pembeli di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memperoleh manfaatnya. Di pasar ini, harga produk cenderung stabil dan ditentukan oleh pembeli. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari diri kami dan juga kesempurnaan itu hanya milik Sang Kuasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.